Dikala aku mendekati Allah, aku paling beruntung dan Allah paling rugi. Allah yang rugi, aku yang untung, kata Imam Ibnu Abbas. Sahabat bertanya, kenapa kau berkata demikian? Jikalau kamu dekat dengan Allah, kamu yang untung, Allah yang rugi. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Iya, karena kalau aku mendekat sama Allah, yang sangat beruntung adalah aku. Kenapa? Allah yang maha pengasih adalah milikku, Allah yang maha segala-galanya adalah milikku, Allah yang maha kuasa adalah dekat denganku. Tapi aku yang mendekat dengan Allah, Allah dapatkan apa? Allah dapatkan aku manusia yang banyak dosa. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا wazidna ilman wa tuqa, amma ba'du. Hadratil mukarramin yang kami muliakan dan ta'zimi, segenap DKM Masjid Al-Istiqomah lingkungan Gatep, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz wal ustazat yang sempat hadir pada malam yang mulia ini, wabil khusus para jamaah musyayyi'in musyayyi'at hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, keafiatan, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kita masih bisa merasakan manisnya iman dalam hati kita. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sehat jemaah? Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih dalam kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah Sekandari. Kita masuk pada kalam hikmah yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yushraku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi wa kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatihi wa kaifa yarju ay yafhama daqa'iqal asrari wa huwa lam yatub min hafawatihi. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kalam hikmah yang ke-13 ini adalah bagaimana resiko bagi hati yang kotor, resiko bagi hati yang keruh, resiko bagi hati yang banyak punya sampah dalam hatinya. Tidak akan seorang hamba mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala
apabila masih banyak gambaran-gambaran yang tersimpan dalam ruang hati kita yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Beliau berkata, kaifa yushraqu qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan cahaya dalam hatinya sementara masih banyak cermin-cermin dunia itu terlukis dalam hati mereka. Kalau bahasa kita, bagaimana mungkin kita akan merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah sementara dalam ibadah itu hati kita masih tertutup dengan syahwat dunia, syahwat hawa nafsu yang banyak menjadikan kita terhalang hubungannya kepada Allah. Mana buktinya? Dikala kita sholat, sering di dalam kita sholat itu apa pekerjaan-pekerjaan di luar sholat, terkadang itu yang muncul dalam sholat kita. Padahal di luar sholat, sebelum kita sholat, pikiran-pikiran itu tidak pernah ada. Tapi kenapa itu sering muncul dalam sholat kita? Karena yang mengundang munculnya itu adalah hati kita. Karena di dalam hati kita ini masih ada cermin yang menjadikan bahwa kebutuhan-kebutuhan syahwat itu masih ada dalam diri kita. Contohnya Bapak Ibu, banyak kita yang munajat kepada Allah, yang kita menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Kita doa, kita sampaikan sama Allah. Pacu kita berdoa, rajin kita tahajud, rajin kita duha. Tapi mohon maaf, cara doa kita lebih banyak kita memaksa Allah, lebih banyak kita merintah Allah. Cobain dong. Ya Allah, berikan aku ini, berikan aku itu, ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Ya Allah, berikan hamba jabatan ya Allah, eka amanah doang wah ya Allah. Ya Allah, menelalu kesakit anganku ya Allah, mati anggama iya menelalu sakit angan. Coba kalau dengan merintah Allah dengan sesuatu yang salah, betul tidak? Lamun tak berdoa lu ani termaksa Allah. Ya Allah, aku mau ini ya Allah, aku mau itu ya Allah, aku ingin ini ya Allah. Tapi dalam doa kita jarang kita yang doa bimaknal munajat, jarang doa kita bermunajat kepada Allah. Munajat itu yang bagaimana? Dia menyebutkan semua kelakuannya sama Allah tanpa berharap apapun. Ya Allah, hidup hamba, mata hamba bisa melihat karena dengan sebab penglihatanmu. Karena engkau bersifat basar, telinga ini bisa melihat dengan samamu. Hamba ini bisa hidup dengan hayatmu. Mulut ini bisa berbicara melalui kalammu. Hamba ini bisa berkuasa karena kudrahmu. Hamba ini bisa berkeinginan karena iradahmu. Pokok setiap apa yang dia sebut, dia sandingkan dengan Allah. Aku hidup dengan hayatmu, aku alim dengan ilmumu, aku punya rizki dengan rozakmu, aku bisa melihat dengan basormu, aku bisa mendengar dengan samakmu, aku bisa bicara dengan kalammu. Tidak ada satupun pada dirinya yang wujud dalam kepribadiannya kecuali yang wujud dalam setiap apa yang ada adalah Allah. Coba kalau kita pikirkan, apa yang kita punya ini Bapak Ibu dari Allah. Coba waktu kita lahir,
Nabi jauh te waktu terlahir. Ndarang ge. Ara pelinggih dah lahir langsung tunggang pariu. Ndara. Ara ibu-ibu lahir langsung kedugami Syahrini. Ndara. Kita lahir tidak ada yang kita bawa. Apa yang mengiringi lahirnya tiang pelunggu? Darah. Darah. Ternyata dalam perjalanan hidup Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita nikmat, Allah kasih kita nikmat. Tapi ingat, nikmat itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab. Hingga beliau mengatakan kaifa yusyraku qalbun, bagaimana akan bercahaya hati kita, suwarul akwani, sementara gambar-gambar dunia ini, gambar-gambar syahwat ini fi mir'atihi, masih ada dalam cermin-cermin hati kita. Bahkan na'udzubillah, ini sesuatu yang tidak pantas ada dalam solat kita, sering muncul dalam ibadah kita. Permusuhan, iri hati, menang sendiri, mengaku diri paling baik. Kenapa itu yang ada dalam ibadah kita? Apalagi lamun dek besapak kence imam, lamun dek kewah kedung ya, dek kegemas sembahyang. Sering ini muncul dalam diri kita. Bagaimana akan ada cahaya dalam kehidupan kita, cahaya dalam hati kita, sementara dalam hati kita masih muncul maksiat batin untuk orang lain. Nah ini yang kita bersihkan. Yang pomar izit yang sak sampun liwat untuk membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kotor kita, membersihkan jiwa kita. Napi kita bersihkan. Ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu Mannan ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan ya Dayyanu ya Sultan. Terus bersihkan hati kita. Tetap tiap ba'da maghrib, ba'da subuh. Kenapa kita baca maghrib dan subuh? Rasulullah ajarkan agar di waktu malam ini sampai kita tertidur, kita terhindar dari maksiat batin kita. Agar di waktu siang, dikala kita bekerja, dikala kita berikhtiar, dikala kita berusaha, agar terhindar kita dari maksiat-maksiat hati kita yang menjadikan kita semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga beliau katakan, tidak akan ada bercahaya hati seseorang kecuali gambaran-gambaran hawa nafsu itu sudah hilang dari dalam diri kita. Yang kedua, kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana kita akan sampai ibadah kita sama Allah? Bagaimana akan tembus doa kita sama Allah? Bagaimana akan tembus zikir kita sama Allah sementara wa huwa mukabbalun bi syahwatihi, dalam diri kita masih ada syahwat yang tidak pernah puas atas nikmat Allah. Berembit tentang khusyuk, sementara di dalam zikir kita, dalam sholat kita, dalam doa kita masih kita campur dengan keinginan-keinginan dunia kita. Bahkan kita berjanji dengan Allah, ya Allah, andaikan lamun kemau je ya Allah kepacu, terus lamun dek temau dek tepacu. Kan banyak kita model jok nenek. Artinya kalaupun
Allah mau merubah takdir pada diri kita, kita pasrah dengan Allah. Tapi kan tidak. Nah makanya disebutkan ibadah kita berembin tanah sampai ibadah tiang pelungguh oleh Allah Ta'ala, sementara dalam ibadah itu masih ada syahwat hawa nafsu dalam diri kita. Sering kita mengerjakan kebaikan tapi niatnya salah. Ngaji, miak pengajian, miak pondok pesantren, bangun masjid, bangun majelis, tapi niatnya untuk bersaing percuma. Lebih baik jangan. Kadang kan harap dengan mana? Lemak lamun pengajian, rombok corong di atas, tuh andang nun, alur ada nak kedok terus, kan masalah niat tuan. Kadang ada kita, meskipun baik yang kita niatkan, meskipun baik ibadah yang kita lakukan, tapi niat dalam jiwa kita yang salah, maka Allah tidak akan terima. Kita zikir, ngaku zikir kita doang paling kena. Oh, tarekat saya paling baik karena saya dapat langsung dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Ndek narak jaminan dari Allah, meskipun guru kita adalah malaikat, ndek narak jaminan dari Allah untuk Allah langsung menerima ibadah kita. Contoh antara Nabi Musa dengan Musa Samiri. Nabi Musa, yang membesarkan Nabi Musa siapa? Fir'aun. Yang membesarkan Musa Samiri, Jibril. Coba. Yang membesarkan Musa Samiri adalah malaikat Jibril. Yang membesarkan Nabi Musa adalah Fir'aun. Beda kelas. Nabi Musa yang membesarkan adalah Fir'aun, sementara Musa Samiri yang mengaku dirinya menjadi Tuhan, yang mengaku dirinya menjadi Rasul, yang mengaku dirinya lebih segala-galanya, yang mendidik dia adalah malaikat Jibril alaihissalam. Daka menonde najari jaminan dari Allah, meskipun Jibril yang mendidik dia, belum tentu dia beriman kepada Allah. Coba lihat Rasulullah di akhir hayat Abu Jahal, diingatkan oleh Nabi, paman, la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Tidak. Sampai diulang oleh baginda Rasul, menangis baginda Rasul, ditegur baginda Rasul oleh Allah, Muhammad, yang memberikan hidayah itu bukan engkau tapi aku, kata Allah. Baru Rasulullah sadar, meskipun Rasulullah membimbing lisannya Abu Jahal untuk mengucap la ilaha illallah, tapi Allah tidak ridho Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Nah terus kita siapa yang akan membimbing kita waktu sakaratul maut? Wallahu a'lam. Siapa yang akan mengajarkan kita zikir, mengingatkan ini telinga, menggerakkan ini lisan dikala kita menghadapi kematian? Wallahu a'lam. Apakah kita akan mendengar suara lantunan zikrullah dikala sakaratul maut? Wallahu a'lam. Hanya Allah kita berserah segala-galanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu dengan sakaratul maut ibarat kita begawe, pelungguh kenjekan de begawe. Ini tamu 10 orang, elek sebelah 20 orang, to malik telung dasa, te malik 10. Kemudian ada salah seorang yang memanggil kita, Bapak, coba niki lumbar dulu, tamu kenjekan telung dasa lek julun pelungguh sami. Ini dedengar apa ndek? Kadang kita dengar, tapi nggak bisa kita lari ke arah yang dia panggil. Kita dengar, tapi susah kita bisa mendekat kepadanya. Kenapa? Nyengken tersibuk dengan apa yang ada di hadapan kita. Itulah orang sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut, mereka sibuk dengan rasa sakitnya,
Mereka sibuk dengan iblis yang menggoda imannya, mereka sibuk dengan malaikat yang memerintahkan dia, mereka sibuk dengan ruhnya yang ada di hadapannya. Mana yang akan dia ikuti sementara di telinganya terdengar la ilaha illallah? Kebingungan kita. Yang po jarang dengan bau ngucap kalimat ini. Sampai-sampai baginda Nabi bersabda, "Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa orang yang di akhir hidupnya mampu mengucap la ilaha illallah masuk surga, kata Nabi. Tapi akankah semudah itu? Tidak. Karena kata Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Matinya seseorang itu tergantung kebiasaannya. Kalau orang yang sering hidup di dalam masjid, bisa saja dia meninggal di dalam masjid. Kalau orang yang sering terbiasa mulutnya dalam keadaan zikir, maka dia meninggal dalam keadaan berzikir karena itu kebiasaannya. Contoh, ada jamaah kita di Kerumut, Lombok Timur. Beliau jadi khotib sholat Jumat. Khutbah pertama dia baca khutbah Jumat. Selesai khutbah pertama dia duduk ma bainal khutbatain, menunggu di antara dua khutbah. Ternyata duduknya tidak berdiri, meninggal dalam keadaan duduk menunggu khutbah kedua. Subhanallah, sampai tiang kaget Bapak Ibu, ditelepon oleh panitia pengajian. Ya Allah, dan bilang melet kemono mati mara almarhum nih. Andaikan hari ini Allah panggil saya, tapi begitu caranya Allah panggil saya, pingin saya meninggal seperti almarhum. Ya Sidang Muni. Kenapa? Dia menunggu khutbah kedua, selesai khutbah pertama, duduknya meninggal dunia. Ternyata yang membaca khutbah kedua orang lain, bukan beliau. Namanya Ustadz Iskandar. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Matinya kita tergantung kebiasaan. Lamun terbiasa zikir, maka insya Allah meninggal dalam keadaan berzikir. Amin. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha illallah. Nikmat rasanya kalau kita udah sebut ismu zatnya Allah, 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 maka Allah bimbing. Makanya alhamdulillah pelungguh sami kan sampun dapat ijazah tak lewat tentang bagaimana zikir yang kita terapkan melalui napas dari beberapa tingkatan yang sudah ada. Sering pelungguh hamalang ya. Alhamdulillah nyaman kan? Nyaman. Jadi Allah jaga kita dari berbuat maksiat. Dan yang terpenting dari perjalanan zikrullahnya kita itu akan menjadikan kita semakin butuh lagi dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Makanya kaifa yarhalu ila Allah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi. Bagaimana orang akan bisa sampai ibadahnya, zikrullahnya, doanya kepada Allah sementara kita masih diperintah dengan syahwat kita sendiri. Makanya Bapak Ibu, tanda bahwa Allah itu menjadikan kita orang baik ada dua. Yang pertama kata Nabi, Allah jadikan hati kita menjadi hati yang qanaah, selalu cukup atas segala pemberian Allah. Apapun yang Allah berikan, bukan jumlahnya yang dia lihat, tapi Allah yang dia lihat yang memberikan nikmat. Yang kedua, orang kalau sudah Allah ingin jadikan dia menjadi orang baik, yang Allah titipkan yang kedua dalam hatinya, Allah titipkan rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apa Allah katakan dalam Al-Quran? Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang Allah kasihi mereka, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila mereka disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Ada rasa takut dalam jiwanya, ada kekhawatiran dalam dirinya. Kira-kira aku ini baik enggak menurut Allah? Selamat tidak atas azab Allah? Iya, ketakutan dalam diri. Bukan mengaku diri kita baik, bukan mengaku diri kita soleh, bukan mengaku diri kita pintar, tapi dia takut kepada Allah. Aku ini masih diakui tidak sama Allah sebagai hambanya. Aku ini masih diizinkan tidak oleh Allah jadi orang baik. Wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, ada khosyah dalam kolbunya, ada ketakutan antara dia dengan Tuhannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia mendengar lantunan Al-Quran, zadathum imana, bertambah keimanannya kepada Allah, berombok. Tapi kadang ada orang yang dikala dibacakan Al-Quran ngolot, biasa saja dengan nyeker ngaji baca Quran itu ngerokok doang poro. Padahal orang membaca Al-Quran disimak bacaannya, fastami'u lahu wa ansitu, dengerin kata Allah, ikutin apa arahan dalam Al-Quran itu. Ini kalau Allah ingin jadikan kita orang baik, pertama dalam diri kita ada qanaah, cukup atas pemberian Allah. Tidak pernah dia melihat kekurangan dari yang Allah berikan, justru dia yang merasa kurang. Mara isi tiang saya sampun liwat, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata apa? Dikala aku mendekati Allah, aku paling beruntung dan Allah paling rugi. Allah yang rugi, aku yang untung, kata Imam Ibnu Abbas. Sahabat bertanya, kenapa kau berkata demikian? Jikalau kamu dekat dengan Allah, kamu yang untung, Allah yang rugi. Apa kata Imam Ibnu Abbas? Iya, karena kalau aku mendekat sama Allah, yang sangat beruntung adalah aku. Kenapa? Allah yang maha pengasih adalah milikku, Allah yang maha segala-galanya adalah milikku, Allah yang maha kuasa
adalah dekat denganku, tapi aku yang mendekat dengan Allah. Allah dapatkan apa? Allah dapatkan aku manusia yang banyak dosa. Subhanallah. Makanya bersihkan kotoran-kotoran dalam jiwa kita. Amin ya rabbal. Ayo azan. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah, itu nasihat dari beliau. Kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana akan sampai semua amaliyah dan doa seorang hamba kepada Tuhannya jikalau amal yang kita sandingkan kepada Allah itu masih bercampur dengan syahwatnya kita. Wa kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yatharu min janabati ghaflatihi. Dan bagaimana seseorang akan masuk kepada hadratullah, bagaimana seseorang akan masuk kepada kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kepada ridha Allah, sampai kepada hakikat ma'rifatullah yang sesungguhnya. Wa huwa lam yathhar min janabati ghaflatihi, sementara batinnya masih belum bersih, belum suci daripada janabah kesibukan-kesibukan dunianya. Makanya dalam satu waktu Syekh Ibrahim bin Adham, seorang tokoh sufi yang luar biasa, beliau pernah dimarahi oleh seorang laki-laki yang beliau pun tidak tahu siapa laki-laki ini. Datanglah ini orang kepada Syekh Ibrahim bin Adham, padahal beliau punya murid yang banyak, dan murid daripada Ibrahim bin Adham adalah para ulama, para aulia. Ini datang orang marah-marah kepada beliau, dimarahin, dicaci maki, udah gitu dengan kata-kata kasar. Tapi Syekh Ibrahim bin Adham diam saja. Apa-apa ongkat na tersilik, tersumpak sana, tercaci maki, beliau tidak membalas sedikit pun, hanya tersenyum dan terdiam, mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lamun itu na sumpak sana, caci maki, berembe, alhamdulillah apa jagur? Oh, jagur nih. Oh, pada itu bapak. Jadi Ibrahim bin Adham, beliau terdiam.
Dan setelah orang ini marah, datanglah murid tercintanya. Dan muridnya berkata apa? Wahai guru, kenapa engkau diam saja dikala orang itu mencaci maki engkau? Ngelawan gamak seketik. Balas apa dia? Guru jangan diam saja. Dengan tersenyum, Ibrahim bin Adham menjawab apa? Wahai anakku, sekarang aku bertanya kepadamu, dikala ada seseorang yang memberikan sesuatu kepadamu, dia berikan kamu hadiah, dan kamu menolak hadiah itu, maka hadiah itu siapa yang punya? Ya orang yang memberi. Kembali kepada dia yang memberi. Nah itulah maksud saya, kata Imam Ibrahim bin Adham. Dikala orang itu membuang sampah batinnya, membuang kekesalannya, dia mencaci maki saya, dia menghina saya, bahkan dia katakan saya ini orang gila, dan lebih daripada itu, saya ini tidak tahu diri, saya enggak membalas. Kenapa? Karena saya tidak mau menerima hadiah itu. Dan saya terdiam. Kenapa saya diam? Maka hadiah itu akan kembali kepada dia yang memberikan saya. Subhanallah. Ini pelajaran besar bagi kita. Dikala dia mencaci maki saya, memfitnah saya, menghina saya, mengkucilkan saya dengan kalimat apapun, satu kalimat pun tidak aku balas. Kenapa? Karena aku tidak ingin menerima keburukan itu dari dirinya. Tapi kalau aku balas dengan keburukan yang sama, berarti aku terima hadiah itu, dia memberikanku keburukan dan aku juga menerima keburukan itu. Dia memberikan aku sampah hatinya, sampah batinnya, aku terima sampah itu. Nah terus bedanya aku dengan dia di mana? Ya Allah, ini orang soleh. Namun pelinggih deh ibu, oleh dengaji, terceritaang tu lek julun dagangan lek julu. Subedah di so alim. Sili apa ndek? Sili? Apa beda? Subhanallah. Nah jadi maksudnya beliau berkata demikian. Sama kata Syekh Ibrahim bin Adham, wahai anakku, dikala ada orang yang akan berludah meludahi langit, tuh dia ludahi langit, maka ludah itu enggak mungkin akan sampai ke langit, tapi ludah itu akan mengenai dirinya sendiri. Begitulah orang yang buruk hatinya, orang yang buruk jiwanya, orang yang rusak batinnya, ibarat mereka meludahi langit. Langit tidak akan pernah bisa terludahi, tapi ludah itu akan kembali ke mukanya sendiri. Subhanallah. Makanya kita yang belajar agama, yang punya majelis ilmu, yang Allah kasih kita kesempatan untuk berbuat baik, maka dikala kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang, minimal jangan remehkan kebaikan orang. Dikala kita tidak bisa membahagiakan mereka, maka jangan menghina mereka. Dikala kita tidak bisa memberi, maka jangan mencaci. Maka cukuplah apa yang Allah berikan pada diri kita menjadi pelajaran bagi kita. Andaikan kalau orang seperti itu, doakan kebaikan untuk mereka, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita yang mendoakan mereka jadi orang baik. Makanya para ulama, kalau orang-orang yang dekat dengan Allah itu, para jamaah,
orang-orang yang dekat, yang ingat, yang takut sama Allah, enak dipandang wajahnya. Belum mereka memberikan kita ilmu, melihat wajahnya saja sudah senang kita. Wajah orang soleh, lagu lamun pelungguh lihat wajah tiang jadi susah ada. Karena tiang bukan orang soleh, bukan orang baik juga, tapi masih belajar jadi orang baik. Coba kata lihat wajahnya para alim ulama, lihat wajah Habib Umar, lihat wajah pesalafus soleh, lihat besok pelungguh lihat hari Senin, lihat bagaimana wajahnya Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah yang beliau akan hadir. Lihat bagaimana wajahnya beliau, subhanallah. Belum kita mendengarkan nasihatnya, melihat wajahnya saja Allah sudah berikan ketenangan dalam hati kita. Mau ilmunya? Hah? Milih Bapak? Ini ilmunya para ulama, ilmunya para aulia. Meskipun kita bukan ulama, tapi kita amalkan untuk mengambil barokah, nggih? Nah, jadi ini ilmunya para ulama, makanya para ulama itu awet muda. Selalu dipandang wajahnya seneng aja. Nah, terus yang kedua, Allah jaga mereka dari maksiat, dari tutur kata yang membuat orang sakit hati, kecewa, dijaga kalimatnya. Dan yang ketiga, mereka jarang dikasih penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarang sakit. Paling kalau sekedar capek-capek, apalagi makin kan musim penyakit nih. Ya Allah. Ibu-ibu nih amalang Bu, adik dawet muda Bu. Ada yang betah, bapak-bapak lek balik. Kita pun bapak-bapak sekalian. Jadi ya bahasan ulama, ini zikirnya para ulama sebelum tidur dibaca. Melen. Apa andang-andang? Apa kata ulama? Yang dapat di Allahumma shalli Muhammad di kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tidak ada satupun para aulia, para waliullah yang tidak mengamalkan ini, kata beliau. Bahkan inilah zikir daripada Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha. Allahumma ya badiyah, ya nur, ya hadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kaifiatnya ditiup kedua telapak tangannya, kemudian dipegang pipinya, kedua pipinya, tekan, nah baru diusap semua anggota badan. Apa kata Fatimah radhiyallahu anha? Maka nanti di akhirat wajah orang-orang ini akan pertama kali dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Iya wahnu. Apa? Angkat jauh buku dan Allahumma ya badiyah, ya nur, ya hadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kalau ini sering kita amalin, tenang kita menghadapi musibah, menghadapi ujian. Ndak pernah ada gelisah, ndak pernah ada rasa apa. Kadang kita baru ujian sekali sakit otak, baru uji ndek mele manga dong sere sakit temikir. Nah ini doanya, makanya para ulama amalkan sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya badiyah, ya nur, ya hadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ditiup.
Iya tandangan bu nggih. Apal? Kesekat napa? Coba bareng-bareng. Allahumma ya badiyah ya nur ya hadi ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya badiyah ya nur ya hadi ya Allah ya Allah ya Allah. Tiup. Makanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu taala anha, saking sayangnya ini bumi kepada Fatimah, dikala Fatimah dibawa jasadnya untuk dimakamkan di Baqi di samping Masjid Nabawi, terjadi gempa. Kenapa? Karena bumi ini pun juga menangis atas wafatnya Fatimah. Dicintai dia oleh bumi. Dan makanya Fatimah itu dari sejak dia sebelum dia menikah sampai dia meninggal dunia, wajahnya enggak ada perubahan. Ia ruan waktu ndedare, ia ruan datang mati. Subhanallah, awet muda bu. Anggap pelinggih. Iya malah. Lagu tetap kemos ne. Berembin dan bacet 70 kali Allahumma ya badiyah. Lagu bucung-bucung lonto tetap tawa rua. Nggih. Jadi ini doanya. Pertama itu, yang kedua Allah jauhkan kita dari penyakit. Penyakit apapun. Yang ketiga Allah stabilkan temperatur batin kita. Allah jaga hati kita dari hasad, dari iri, dengki, takabur, riya, sum'ah. Allah jaga. Dan yang terakhir, nanti di akhirat kata Fatimah radhiyallahu anha, wajahnya pertama kali akan dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu. Hingga Rasulullah tahu, oh ini umatku. Amin. Apal nggih? Coba Allah. Ibu-ibu seri foto seri sepi. Coba, ayo 3 kali kita coba sampai hafal. Rugi lalu lamun teringat Malik lemak. Allahumma ya badiyah ya nur ya hadi ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya badiyah ya nur ya hadi ya Allah ya Allah ya Allah. Sekali lagi. Allahumma ya badiyah ya nur ya hadi ya Allah ya Allah ya Allah. Apal nggih? Alhamdulillah. Bareh datang balik lupa. Insyaallah nggih. Jadi sering ingat, bila perlu bapak-bapak pelunggu sami, ibu-ibu yang ngaji malam ini, bila perlu untuk kita menyebarkan kebaikan, tulis di WA, kirim, oh ini isi pengajian tadi di Masjid Al-Istiqomah. Dikala orang amalkan itu, maka kita pun juga mendapatkan kebaikan dari orang yang mengamalkan. Kecuali kalau ilmu yang kita dapatkan melalui ijazah, baru itu diijazahkan. Allahumma ya badiyah ya nur ya hadi ya Allah ya Allah ya Allah. Termasuk bapak-bapak yang jadi pimpinan kantor, di forum rapat, forum apa, sebelum mulai ini kita gunakan untuk menyatukan hati kita dengan hati mereka, pendapat kita dengan pendapat mereka, supaya tidak ada terjadi pertentangan. Dan apa kata kita, insya Allah mereka nurut. Kenapa? Allah sudah buka hatinya. Nggih. Tiang lain beli selawat ke mau niki.
Okay. Allahumma ya badiyah, ya nur, ya hadi, ya Allah. Alhamdulillah. Okay. Jadi karena ini dulu memang bukan tiang ndak dapat dari ijazah, tapi tiang dapat dari kitab, maka ijazah ammah langsung dari pengarang kitab. Okay. Nah, lanjut kareng sekedik nih. Bagaimana kita akan sampai kepada kehadirat Allah sementara kita masih sibuk dengan kesibukan janabah daripada hati kita. Artinya hati kita masih belum bersih. Nah, itu zikir yang tadi kita gunakan bagaimana untuk melembutkan hati kita. Nah, ada tambahannya nih Bapak Ibu nih. Kalau kita punya anak keras, nggak mau ibadah, ndek mele sekolah, ndek mele ngaji, ndek mele gawe si bagus-bagus, maka ambilkan air putih, bacakan Allahumma ya badiyah, baca 3 kali, kemudian setelah itu lanjutkan yang paling terakhir dengan kalimat ala kulli syai'in biiznillah. Ampun tiup, kasih minum air itu. Ada kita punya anak nggak mau sekolah, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, nggak mau ibadah, pokok males ibadah. Nah iya kadu, ambil air putih, maka bacakan 3 kali Allahumma ya badiyah, ya nur, ya hadi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baca 3 kali, lalu lanjutkan dengan ala kulli syai'in biiznillah. Segala sesuatu itu akan terjadi atas izin Allah. Hanya itu tambahannya, ala kulli syai'in biiznillah. Lamun tepiak jari doa untuk orang lain. Termasuk kita nih, bapak-bapak lamun keras-keras lalu papu nina iya wakadu. Hah? Sili-sili kanyan kalah-kalah radio soak. Bismillah Allah antih Allah maya pada ya mudah. Insyaallah. Jadi orang-orang yang jauh dari Allah yen tante. Yang terakhir, kaifa yarju ayyabhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatihi. Ya Allah, bagaimana engkau akan paham tentang rahasia-rahasia Allah, bagaimana akan dibukakan oleh Allah kepada kita rahasia wa huwa lam yatub min hafawatihi, sementara kita tidak pernah bertaubat atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Makanya orang ingin taqarrub sama Allah, yang pertama yang harus kita lakukan mu'atabah, taubat dulu. Mu'atabah, taubat. Baru mujahadah, latihan. Yang ketiga baru muraqabah, adakan pendekatan dengan Allah. Yang keempat baru mukasyafah, Allah sudah buka, kasyaf sudah nih. Baru yang kelima musyahadah, sudah bisa menyaksikan, tidak hanya Allah membuka, tapi kolbunya menyaksikan bagaimana kebesaran Allah. Itu tahapannya. Orang kalau ingin bertasawuf, orang kalau ingin makin dekat sama Allah, ingin sampai kepada ma'rifatullah, pintu pertama mu'atabah, taubat dulu, taubat. Apa yang kita taubatkan banyak. Dosa mata doang keluwe. Dosa telinga ya Allah, dosa mulut luwe lalu nih. Luwe dengan putus persaudaraan gara-gara ini. Luwe dengan dia saling ngaku kence semeton gara-gara nih. Tobat, tobat. Setelah kita tobat, baru kita latihan, namanya mujahadah. Kalau udah betul-betul mu'atabah, mujahadah, proses latihan. Apa latihannya? Zikrullah. Latihan tahajud, latihan duha, latihan sholat awabin, latihan sholat tasbih, latihan.
Setelah mujahadah, muraqabah. Ada pengajian, hadir. Ada kelompok zikir, hadir. Ini muraqabah. Mana yang bisa mendekatkan dia sama Allah, dia dekat ke situ. Muraqabah namanya. Setelah seperti ini dia sudah muraqabah, adakan pendekatan dengan Allah, mukasyafah. Dibuka tabirnya oleh Allah. Sudah semakin nyaman dia, semakin tenang dia, semakin sabar dia. Maka lisannya tidak pernah terhenti dari Allah, Allah, Allah. Kalbunya berembin-embin tandengan jari menok-menek. Alhamdulillah. Sabar. Barulah yang kelima, musyahadah. Dia sudah mampu menyaksikan apa yang ada ini adalah hakikatnya kebesaran Allah. Belum selesai kajian kita tentang niki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bi karamatil ikhlas. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.